Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan dalam Winter Training tahun 2024 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang kedua. Saudari, kita akan melanjutkan di dalam pembahasan berita yang ke-21 atau berita yang ke-9, berjudul Misteri Gereja. Saudari, di dalam judul ini ada kata misteri, maka kita perlu bertanya, apa itu misteri? Alkitab tidak hanya ada permukaannya, lebih-lebih ada kedalamannya. Pada kedalaman Alkitab masih ada misteri. Efesus pasal 3 ayat 2 sampai 11 banyak kali menyebutkan misteri. Kita perlu tahu bahwa apa itu misteri. Pertama adalah yang tersembunyi, kedua adalah yang rahasia, dan ketiga adalah yang tidak dapat dipahami. Apapun yang telah dinyatakan mudah dipahami bukanlah misteri. Dan di dalam Alkitab ada 5 misteri besar. Mari kita lihat. Yang pertama adalah misteri alam semesta adalah Allah. Kedua, misteri manusia juga adalah Allah. Ketiga, misteri Allah adalah Kristus. Keempat, misteri Kristus adalah gereja. Kelima, misteri gereja adalah tubuh Kristus yang organik, yang adalah kepenuhan dan perbesarannya adalah rumah Allah, adalah kaki pelita emas, mempelai perempuan, dan Yerusalem baru. Ini adalah misteri ultima dari alam semesta. Saudari, di depan kita ada tabel yang membantu kita untuk mengenal bahwa misteri alam semesta, misteri manusia, kita perlu mengenal diri Allah. Zakaria pasal 12 ayat 1 mengatakan, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Di sini kita dapat mengenal ada langit dan bumi, ini adalah alam semesta. Dan roh dalam diri manusia berkaitan dengan manusia. Baik alam semesta maupun manusia sangat berkaitan dengan diri Allah. Maka untuk mengenal misteri alam semesta dan misteri manusia, kita perlu mengenal Allah. Dan hari ini Allah adalah Allah yang berfirman. Puji Tuhan atas firman Tuhan. Mengantar kita boleh mengenal misteri alam semesta dan misteri manusia. Diri Allah sendiri juga adalah suatu misteri. Ingin mengenal Allah, kita perlu mengenal Kristus. Dan kita juga perlu berada di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat 2 mengatakan, sehingga beroleh pengenalan yang penuh akan misteri Allah, yaitu Kristus. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa misteri Allah ini tidak lain adalah Kristus. Maka untuk mengenal misteri Allah, mengenal Allah, kita perlu berada di dalam Kristus, kita perlu mengenal Kristus. Karena di dalam Kristuslah berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dan Kristus hari ini, dia ada di dalam gereja. Diri Kristus sendiri juga merupakan suatu misteri. Untuk mengenal misteri Kristus, dan kita dapat mengenal pemahaman yang lengkap, yang penuh akan Kristus, hanya ada di dalam gereja. Efesus pasal 3 membahas mengenai gereja. Dan di dalam ayat 4, Rasul Paulus mengatakan, dan setelah membacanya, dapatlah kamu mengetahui pemahamanku terhadap misteri Kristus. Dan misteri Kristus ini tidak lain adalah gereja. Inilah yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 3. Kiranya kita dapat mengetahui pemahamannya terhadap misteri Kristus yang tidak lain adalah gereja. Selanjutnya, untuk mengenal gereja, karena gereja juga merupakan suatu misteri, kita perlu mengenal tubuh Kristus. Siapakah tubuh Kristus itu? Dalam Efesus pasal 36 mengatakan, yaitu orang bukan Yahudi melalui Injil adalah ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari sini kita dapat mengenal bahwa tubuh Kristus adalah orang bukan Yahudi dan orang Yahudi yang telah terpilih, tertebus, terlahir kembali menjadi ahli waris yang mewarisi diri Allah, adalah anggota tubuh yang mengekspresikan dia, juga adalah peserta janji yang menerima berkat janji Allah. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dapat membahas dalam judul dan ayat penting. Dalam berita ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, saudara ya. Yang pertama adalah perkara tersembunyi dan wahyu.
Ya, karena misteri ini adalah perkara yang tersembunyi. Untuk mengenal, kita perlu wahyu. Dan kita juga perlu mengenal gereja. Dan bagaimana akhir dan penggenapan dari misteri tersebut. Puji Tuhan. Ya. Di dalam Efesus pasal 33 mengatakan, yaitu misteri itu diberitahukan kepadaku menurut wahyu. Seperti yang telah aku tulis secara singkat sebelum ini. Jadi misteri itu diberitahukan menurut wahyu. Jadi kalau kita ingin mengenal misteri, maka kita perlu memiliki wahyu. Tanpa wahyu, kita tidak dapat mengenal misteri. Di dalam Efesus pasal 34 mengatakan, dan setelah membacanya dapatlah kamu mengetahui pemahamanku terhadap misteri Kristus. Di sini kita dapat mengenal bahwa Kristus juga adalah suatu misteri. Di ayat 5 mengatakan misteri ini tidak pernah diberitahukan. Nah, ini adalah perkara yang tersembunyi ya, tidak pernah diberitahukan kepada anak-anak manusia dalam generasi-generasi lain, sebagaimana sekarang diwahyukan dalam Roh. Maka dari sini kita dapat mengenal bahwa mengenal misteri itu kita perlu wahyu. Dan wahyu ini adalah dalam Roh. Puji Tuhan. Dan di ayat 9 mengatakan, dan untuk menerangi semua isinya agar mereka dapat melihat betapa ekonomi misteri yang selama berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi perkara misteri, ekonomi misteri ini selama berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. Betapa kita perlu wahyu, dan perlu wahyu ini ada di dalam roh perbauran kita. Amin. Selanjutnya kita dapat mengenal gereja. Dalam Efesus pasal 36 mengatakan yaitu orang bukan Yahudi. Melalui Injil adalah ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta janji yang diberikan dalam Kristus Yesus, ya. Bahwa perkara gereja ini ya tidak lain adalah kaum beriman bukan Yahudi atau kafir maupun kaum beriman Yahudi yang telah dipilih, ya, yang telah diselamatkan, ya, ditentukan oleh Allah menjadi ahli-ahli waris, ya, yang mewarisi di Allah, menjadi anggota tubuh yang mengekspresikan Kristus, juga adalah yang menerima janji Allah. Ini adalah gereja. Sehingga di ayat 10 mengatakan supaya sekarang melalui gereja diberitahukan beraneka ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa surga. Namun, saudara-saudari, perkara ini masih merupakan suatu misteri, sehingga pada akhirnya ya misteri ini dapat tergenapi. Di dalam Wahyu pasal 10:7 mengatakan, tetapi pada hari-hari malaikat ketujuh bersuara, apabila dia akan meniup sangkakala, tergenaplah misteri Allah. Pada saat itulah, ya, pada saat hari-hari malaikat ketujuh bersuara, ya, dia meniup sangkakala ketujuh, semua misteri ini sudah bukan lagi misteri, melainkan sudah tersingkapkan dengan sepenuhnya. Baik, saudara, kita akan melanjutkan dalam struktur dan garis besar di dalam berita ini. Di dalam Romawi yang pertama, kita dapat mengenal Kristus sebagai misteri gereja. Amen. Ya, berdasarkan Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 11. Dan kita dapat mengenal wahyu misteri. Dalam kapital A membahas mengenai tersembunyi dalam generasi-generasi lain sampai diwahyukan dalam zaman perjanjian baru. Kapital B sampai dengan kapital E adalah bagaimana beroleh wahyu. Melalui penerangan dalam roh, dikuatkan ke dalam manusia batinnya, dan melalui pemberitaan Injil. Puji Tuhan. Dan kita dapat mengenal zaman misteri, ya. Dan kapital A sampai F adalah mengakhiri zaman misteri, dan kapital G adalah isi dari zaman misteri. Dalam Romawi yang keempat, kita dapat mengenal misteri gereja adalah misteri ultima alam semesta. Ya, ini adalah dalam berita ini yang berjudul misteri gereja. Jadi misteri gereja adalah misteri ultima alam semesta.
bahwa misteri gereja adalah misteri yang tersembunyi dan ultima. Misteri gereja adalah makna alam semesta dan kehidupan manusia. Kita lanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Di hari yang pertama dan yang kedua membahas mengenai wahyu misteri, hari yang ketiga dan keempat membahas mengenai zaman misteri, dan di dalam hari yang kelima dan keenam membahas mengenai misteri ultima, tidak lain adalah misteri gereja. Di dalam hari yang pertama kita dapat mengetahui ya, mengetahui misteri ini adalah menurut wahyu ya. Kristus sebagai wahyu misteri gereja. Jadi kita perlu mengetahui misteri ini adalah menurut wahyu. Tanpa wahyu kita tidak dapat mengetahui misteri ini. Dan wahyu ini diwahyukan dalam roh kepada para rasul dan para penutur sabda. Dan bagaimana beroleh wahyu? Maka perlu dikuatkan ke dalam manusia batiniah, juga melalui pemberitaan Injil. Puji Tuhan, kita memiliki jalan untuk beroleh wahyu misteri. Di dalam hari yang ketiga kita membahas mengenai zaman misteri, adalah akhir dan penggenapan ya, mengakhiri zaman misteri dan penggenapan misteri Allah. Bahwa ada zaman yang dinyatakan dan juga ada zaman misteri. Dan ketika sangkakala ketujuh berbunyi, maka misteri Allah akan rampung, akan dinyatakan ya. Bahwa misteri yang agung adalah Kristus adalah misteri Allah. Ingin mengenal Allah, ya perlu mengenal Kristus. Dan Kristus hari ini ada di dalam gereja. Maka untuk mengenal Kristus perlu ada di dalam gereja. Di dalam gereja kita dapat mengenal Kristus. Semakin kita berada di dalam Kristus, kita dapat mengenal Allah. Puji Tuhan. Selanjutnya, di dalam hari yang kelima, kita membahas mengenai misteri ultima. Tidak lain adalah misteri gereja ya. Bahwa misteri gereja adalah yang tersembunyi, misteri yang ultima. Amin. Kemudian di hari yang keenam kita perlu mengenal makna kehidupan manusia. Karena misteri ini adalah misteri alam semesta dan misteri makna kehidupan manusia. Perlu mengenal kaitannya misteri ini khususnya kepada kehidupan kita manusia sebagai umat pilihan Allah yang telah terpilih, tertebus, dan digenapi. Puji Tuhan, saudara ya. Selanjutnya kita dapat melihat pembahasan dalam masing-masing bagiannya. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui misteri ini menurut wahyu. Dalam Efesus 3 ayat 3, bahwa misteri itu diberitahukan kepadaku menurut wahyu. Maka untuk mengenal misteri itu, kita perlu wahyu. Tanpa wahyu tidak ada pengenalan misteri. Maka di dalam ayat 4, ya, Rasul Paulus mengatakan, dan setelah membacanya dapatlah kamu mengetahui pemahamanku terhadap misteri Kristus. Ya, kita perlu membaca tulisan Paulus yang tidak lain adalah perkara gereja, ya, misteri Kristus gereja, ya. Dan di dalam Efesus ini Rasul Paulus membahas mengenai gereja. Nah, setelah membacanya kita dapat memiliki pemahaman terhadap misteri Kristus. Ya, apa misteri Kristus? Tidak lain adalah gereja. Ya. Hal inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Maka kita perlu membaca dan kita dapat mengetahui pemahaman terhadap misteri Kristus. Dan misteri ini, ya, misteri Kristus ini tidak pernah diberitahukan kepada anak-anak manusia dalam generasi-generasi lain. Sebagaimana sekarang diwahyukan dalam roh. Amen. Ya, dalam ayat 9 mengatakan, dan untuk menerangi semua isinya agar mereka dapat melihat betapa ekonomi misteri yang selama berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di sini dapat melihat bahwa perkara misteri itu tidak lain adalah misteri Kristus, dan misteri ini tidak pernah diberitahukan. Nah, dan misteri ini ya, adalah ekonomi misteri yang tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah. Maka kita dapat melihat bahwa misteri Kristus adalah gereja tersembunyi dalam generasi-generasi lain sampai sekarang diwahyukan dalam zaman perjanjian baru. Kita perlu di dalam roh dapat mengenal wahyu, menerima wahyu agar kita dapat mengenal misteri itu.
Tidak lain adalah misteri Kristus. Puji Tuhan. Melalui diwahyukan dalam roh kepada para rasul dan para penutur sabda. Nah, dalam Efesus pasal 35b mengatakan sebagaimana sekarang diwahyukan dalam roh. Nah, kita perlu garis bawahi dalam roh kepada para rasul dan para penutur sabdanya yang kudus. Wahyu dalam perjanjian baru mengenai Kristus dan gereja diwahyukan dalam roh perbauran, ya, melalui para rasul dan para penutur sabda. Puji Tuhan, di dalam kita juga ada roh perbauran, ya, dalam roh perbauran. Roh manusia berbaur dengan roh Allah. Melalui roh perbauran ini kita boleh menerima wahyu. Ketika kita berbaur ya, dengan roh ilahi, roh kita menjadi organ yang melaluinya misteri Kristus diwahyukan. Kiranya kita memustikakan perkara hidup di dalam roh. Selanjutnya adalah jalan untuk beroleh wahyu misteri. Adalah melalui dikuatkan ke dalam manusia batiniah, juga melalui pemberitaan Injil. Di Efesus pasal 3:16 mengatakan menguatkan kamu dengan kuat kuasa melalui rohnya ke dalam manusia batiniah. Dan di ayat 17a agar Kristus berumah di dalam hatimu. Jadi jalan agar kita beroleh wahyu misteri, amen. Ya. Selain kita perlu kembali ke dalam roh perbauran, kita juga perlu dikuatkan ke dalam manusia batiniah kita. Ya. Di dalam roh kita yang dilahirkan kembali, kita mempersilahkan Kristus berumah di dalam hati kita. Ya. Jadi kita dikuatkan ke dalam manusia batiniah ini, ya tidak lain adalah kita perlu kembali ke dalam roh kita yang dilahirkan kembali, membiarkan Kristus berumah di dalam hati kita. Dia bertahta, ya, dia mengatur diri kita, ya, dia berumah di dalam hati kita. Juga jalan untuk beroleh wahyu misteri ini adalah melalui pemberitaan Injil. Roma pasal 16 ayat 25 mengatakan Allah dapat meneguhkan kamu menurut Injilku, yaitu melalui pemberitaan Injil ya, saudara ya, yaitu pemberitaan tentang Yesus Kristus, wahyu misteri yang tersembunyi selama berabad-abad. Di sini kita dapat mengenal karena Yesus Kristus ya, disingkapkan melalui pemberitaan Injil. Dan melalui pemberitaan Injil ini, wahyu misteri ini tersembunyi selama berabad-abad dapat disampaikan. Ya. Yaitu tidak lain adalah tentang Yesus Kristus. Puji Tuhan, ya, kita boleh memberitakan wahyu misteri ini agar orang lain juga dapat beroleh jalan ya atas wahyu misteri ini. Kemudian mengakhiri zaman misteri dan penggenapan misteri Allah. Ya. Zaman yang dinyatakan dan zaman misteri. Saudara, di sini ada dua hal, ada zaman yang dinyatakan dan ada juga zaman misteri. Wahyu pasal 10:7 mengatakan, tetapi pada hari-hari malaikat ketujuh bersuara, apabila dia akan meniup sangkakala, tergenaplah misteri Allah. Dari bagian ini kita dapat mengetahui bahwa misteri itu tidak selama-lamanya akan tertutup rapat. Namun pada hari-hari malaikat ketujuh bersuara, ya, maka tergenaplah misteri Allah. Amen. Maka kapan dinyatakan? Yaitu adalah pada hari-hari malaikat ketujuh bersuara. Dia akan meniup sangkakala ketujuh. Ya. Dalam Daniel pasal 9 ayat 24 mengatakan 70 minggu ditetapkan untuk bangsamu dan atas kota kudusmu untuk menamatkan pelanggaran dan mengakhiri dosa, mengadakan pendamaian bagi kesalahan, dan untuk membawa masuk kebenaran zaman-zaman, dan untuk memeteraikan visi dan penyabda, dan untuk mengurapi tempat maha kudus. Saudari, bahwa zaman yang dinyatakan adalah dari Adam sampai Musa, dan dari Musa sampai Kristus. Dari perkara ini, saudari ya, ini adalah zaman sebelum zaman gereja, atau sebelum zaman anugerah, sebelum zaman kasih karunia, atau zaman iman. Ya, kita hari ini ada di dalam zaman gereja, ada di dalam zaman anugerah, ada di dalam zaman kasih karunia, atau zaman iman. Kita ada di sana saat ini ya. Namun
sebelum saat ini ada zaman dari Adam sampai Musa dan Musa sampai Kristus. Dari Adam sampai Musa, dari Musa sampai Kristus, misteri ini semua telah dinyatakan. Kita dapat melihat bahwa realitas dari semua lambang, gambar dari perjanjian lama, realitasnya adalah dalam perjanjian baru, ya. Tidak lain adalah Kristus. Kristus yang telah melewati mati dan bangkit. Puji Tuhan, saudari ya. Semua nubuatan itu mengacu kepada Kristus. Maka dari zaman Adam sampai Musa, Musa sampai Kristus, semuanya telah dinyatakan. Dan kelak, setelah zaman ini ya, setelah zaman anugerah, zaman gereja, zaman kasih karunia atau zaman iman, ada zaman kerajaan 1000 tahun, ya, serta zaman langit baru dan bumi baru. Maka zaman kelak ini semuanya juga akan dinyatakan, yaitu setelah malaikat ketujuh bersuara meniup sangkakala ketujuh, maka tergenaplah misteri Allah. Namun hari ini ya, kita berada di zaman misteri, ya, zaman gereja, zaman kasih karunia juga adalah zaman misteri. Dimulai dari inkarnasi Kristus, kemudian diri Kristus sendiri, gereja, kerajaan surga-surga, Injil Kristus yang berhuni, berakhir pada kebangkitan dan transfigurasi orang-orang kudus. Saudari, ini adalah zaman kita hari ini. Perihal Kristus yang berinkarnasi adalah suatu misteri. Ya, kehidupan Kristus juga adalah suatu misteri. Dan Kristus memberikan dirinya sendiri kepada kaum berimannya menjadi gereja. Ini juga adalah suatu misteri. Kerajaan surga-surga, kita hari ini hidup di dalam kerajaan surga. Ini juga adalah suatu misteri. Perihal Injil juga adalah suatu misteri. Kristus yang berhuni di dalam kita juga adalah suatu hal yang misteri. Ya, kita perlu iman di dalamnya, maka disebut zaman iman ya. Dan akan berakhir pada kebangkitan dan transfigurasi orang-orang kudus ya. Amen ya. Kapan berakhirnya zaman misteri ini adalah ketika sangkakala ketujuh berbunyi. Ini adalah untuk menggenapkan misteri Allah. Ya. Di dalam Wahyu pasal 10 ayat 7. Tetapi pada hari-hari malaikat ketujuh bersuara apabila dia akan meniup sangkakala, tergenaplah misteri Allah. Maka ketika sangkakala ketujuh berbunyi, semua misteri akan rampung, berakhir, dan berlalu. Ketika sangkakala tujuh berbunyi, bukan hanya penghakiman murka Allah atas bumi akan berakhir, tetapi juga misteri Allah juga akan rampung. Maka dari sini kita dapat melihat, saudara ya, bahwa zaman dinyatakan dan zaman misteri ini adalah zaman yang dinyatakan dari Adam sampai Musa, Musa sampai Kristus. Ya, setiap perkara telah dinyatakan, tidak ada misteri, karena realitasnya ialah Kristus. Namun ya, perkara Kristus sampai kerajaan 1000 tahun, ya, ini adalah zaman misteri, zaman anugerah, zaman gereja, zaman iman. Ya, ini adalah masih suatu misteri. Ini sudah tersingkap. Ya, ini juga sudah tersingkap, namun di bagian ini, saudara-saudari ya, bagian ini adalah masih menjadi suatu misteri, ya, zaman misteri. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa dari Adam sampai Musa, Musa sampai Kristus, realitasnya ada di dalam diri Kristus. Namun zaman saat ini masih menjadi misteri. Sampai kelak kita percaya ya kelak semuanya akan dinyatakan dan tidak ada misteri ya. Kelak kapan? Yaitu kelak pada kerajaan 1000 tahun, pada saat langit baru dan bumi baru. Ya, ketika malaikat ketujuh meniup sangkakala, maka misteri Allah akan tergenap, memeteraikan visi dan penyabda. Puji Tuhan ya. Hari ini kita ada di dalam zaman ini. Zaman misteri, zaman anugerah, zaman gereja, dan zaman iman. Nah, saudari, di dalam Alkitab versi pemulihan di bagian terakhir ada bagan ke-70 masa dan kedatangan Kristus dan pengangkatan orang-orang kudus. Nah, saudari, kita tidak akan membahas mengenai keseluruhan dari bagan ini. Namun, kita dapat melihat, saudari ya, bahwa dari bagian ini ada
zaman hukum Taurat, ada zaman anugerah, juga ada zaman kerajaan 1000 tahun, dan zaman langit baru dan bumi baru ya. Nah, antara zaman hukum Taurat ya pada saat akhir 62 masa, maka akan memasuki zaman anugerah. Nah, dalam zaman anugerah ya, di antara zaman hukum Taurat dan zaman kerajaan 1000 tahun ada zaman anugerah. Zaman anugerah ini kita berada di sini saat ini. Zaman anugerah ini juga disebut sebagai zaman rahasia gereja. Ya, ini juga adalah zaman rahasia gereja. Ini di dalam Efesus pasal 3 9 sampai 11 bagian dari pembahasan kita di dalam berita ini. Maka saudari, durasi lamanya ini adalah suatu rahasia ya. Ini menjadi suatu misteri bagi kita. Namun kita dapat mengetahui melalui nubuat dalam kitab Daniel ya. Jelas kitab dan juga dari kitab Wahyu kita dapat mengetahui pada saat sangkakala ketujuh dibunyikan, maka saudari ini adalah akhir dari zaman rahasia gereja. Ketika sangkakala ketujuh dibunyikan, ya kita akan mengakhiri zaman rahasia gereja, maka semua misteri ini akan tersingkap ya pada zaman 1000 tahun. Jadi setelah melewati zaman anugerah atau setelah melewati zaman rahasia gereja, kita akan memasuki zaman kerajaan 1000 tahun. Kapan berakhirnya? Yaitu pada sangkakala ketujuh dibunyikan. Saudari, kiranya kita jangan tersimpangkan untuk memasuki tabel ini ya, karena ini juga ada pembahasannya tersendiri, khususnya kita tidak akan membahas dalam keseluruhan tabel ini. Namun dari tabel ini kita dapat mengetahui perkara zaman hukum Taurat, di mana semua penyingkapan sudah menjadi jelas, dan dalam kerajaan yang akan datang, kerajaan 1000 tahun, zaman kerajaan 1000 tahun, dan kerajaan langit baru dan bumi baru, semua misteri pun juga akan jelas. Namun kita hari ini berada dalam zaman anugerah atau zaman rahasia gereja. Kapan berakhirnya? Pada sangkakala ketujuh. Saat itulah misteri atau rahasia gereja ini akan tersingkapkan. Puji Tuhan, kiranya kita juga ada waktu kelak akan membahas seluruh detail di dalam bagian ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan bahwa misteri tergenap ketika sangkakala ketujuh ditiup. Saya bacakan untuk kita semua. Setelah 62 masa atau minggu dan sebelum 70 masa minggu, di antaranya disisipkan suatu jangka waktu. Berapa lama jangka waktu ini? Tidak diwahyukan. Jangka waktu yang disisipkan adalah zaman anugerah, yaitu zaman gereja. Ini juga merupakan zaman misteri. Dalam jangka waktu ini, apa saja yang telah Allah lakukan, sedang lakukan, dan yang akan Dia lakukan, semuanya adalah suatu misteri. Dalam jangka waktu ini, Kristus adalah misteri Allah. Gereja adalah misteri Kristus. Kristus dan gereja adalah misteri yang agung. Wahyu pasal 7 mengatakan bahwa ketika sangkakala ketujuh berbunyi, semua misteri akan rampung, berakhir, dan berlalu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai misteri Allah dan misteri Kristus. Puji Tuhan bahwa misteri Allah tidak lain adalah Kristus, misteri Kristus tidak lain adalah gereja. Ya, bahwa Kristus adalah misteri Allah. Jadi untuk mengenal Allah, kita perlu mengenal Kristus. Ya. Kolose 2 ayat 2b mengatakan sehingga beroleh pengenalan yang penuh akan misteri Allah, yaitu Kristus. Puji Tuhan, kiranya kita beroleh pengenalan yang penuh akan hal ini ya, bahwa Allah adalah suatu misteri. Ya. Kristus adalah spesifik perwujudan ekspresi Allah, maka Dia adalah misteri Allah. Amin. Dan gereja adalah misteri Kristus. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 4. Ya. Dan setelah membacanya, dapatlah kamu mengetahui pemahamanku terhadap misteri Kristus. Di ayat 6, yaitu orang bukan Yahudi melalui Injil adalah ahli-ahli waris, anggota-anggota tubuh, dan peserta janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ya.
bahwa ini adalah perkara gereja, ya, adalah ahli waris, anggota tubuh, peserta janji. Dan di ayat 10 mengatakan supaya sekarang melalui gereja, ya, melalui gereja diberitahukan beraneka ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa di surga. Ini perlu digarisbawahi melalui gereja. Dan di dalam Efesus pasal 5 ayat 32 mengatakan ini adalah misteri yang agung. Tetapi aku berkata tentang Kristus dan gereja. Puji Tuhan, dari sini kita dapat memiliki hubungan antara misteri Kristus, tidak lain adalah gereja, ya, karena di Efesus pasal 3 Rasul Paulus membahas mengenai gereja. Jadi kita dapat setelah membaca dapat mengetahui pemahaman terhadap gereja yang adalah misteri Kristus, ya. Dan gereja ini adalah ahli waris, anggota tubuh, peserta janji, ya. Puji Tuhan. Dan gereja, ya, melalui gereja, ya, hikmat Allah dinyatakan, ya, diberitahukan beraneka ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa surga. Dan ini juga adalah misteri yang agung, ya. Ini juga adalah misteri yang agung, yaitu Kristus dan gereja, bahwa Kristus adalah misteri. Gereja sebagai tubuh Kristus mengekspresikan Kristus. Ya, ini adalah misteri Kristus. Kristus dan gereja menjadi satu roh. Ini adalah misteri yang agung. Ya. Di dalam zaman gereja, zaman misteri, Kristus sedang membangun gereja sebagai mempelai perempuannya. Amin. Dan kita masih melihat, saudara-saudari, ya, bahwa misteri gereja, ya, adalah tubuh Kristus, ya. Misteri gereja adalah yang tersembunyi dan misteri ultima, ya. Jadi kita sudah mengenal misteri Allah adalah Kristus, misteri Kristus adalah gereja. Sekarang misteri gereja adalah misteri yang tersembunyi, dan misteri gereja ini adalah misteri yang ultima. Oke, dari sini kita dapat mengetahui bahwa ini adalah perkara misteri Kristus. Misteri Kristus ini, ya, tidak pernah diberitahukan, namun sekarang diwahyukan dalam roh. Ya, misteri yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Puji Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang kudusnya. Ya, sebagai orang-orang kudusnya, kita perlu senantiasa di dalam roh. Di dalam roh kita beroleh wahyu, sehingga kita dapat memiliki pemahaman terhadap misteri Kristus. Puji Tuhan, ya. Syaratnya adalah orang-orang kudus, ini adalah gereja, ya. Jadi gereja memiliki sebutan khusus dalam misteri Kristus, ya. Amen. Dalam zaman-zaman sebelum perjanjian baru, gereja adalah misteri yang tersembunyi, tidak pernah diberitahukan kepada manusia. Hanya dalam zaman perjanjian baru, misteri diwahyukan kepada para rasul dan para penutur sabda. Amen. Selanjutnya bahwa misteri gereja, ya, selain misteri yang tersembunyi juga adalah misteri yang ultima. Ini adalah misteri yang agung, ya, perihal Kristus dan gereja. Puji Tuhan, ya, tentang Kristus dan gereja, ini adalah misteri yang agung. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 2 mengatakan, aku pun melihat kota kudus itu, Yerusalem baru, turun dari langit dari Allah yang telah siap sedia, sama seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bahwa dalam Yerusalem baru, Allah mendapatkan ekspresi kekal dan penuh dalam manusia yang Dia ciptakan. Ini adalah misteri ultima alam semesta. Amen. Kita hari ini, ya, sampai kepada penggenapan yang kekal. Ya, kaum beriman tidak hanya sebagai gereja, ya, ya, orang-orang kudus juga adalah menjadi Yerusalem baru. Orang-orang kudusnya juga sebagai pengantin perempuan yang berdandan menanti suaminya. Dengan demikian, ya, akhirnya misteri ultima alam semesta ini akan ternyatakan. Dan misteri alam semesta dan makna kehidupan manusia, ya, tidak lain adalah, ya, diri Allah sendiri, ya. Jadi kita perlu mengenal misteri alam semesta dan makna kehidupan manusia. Bahwa dalam Wahyu pasal 4 ayat 11b mengatakan, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu
dan karena kehendak-Mu segala sesuatu ada dan diciptakan. Jadi bahwa Engkau ya, Engkau ini adalah Allah. Ya, misteri alam semesta ini adalah Allah ya. Allah telah menciptakan segala sesuatu karena kehendak-Mu segala sesuatu ada dan diciptakan. Dan di dalam Sakarya 12 ayat 1, demikianlah firman Tuhan ya, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Ya, kita sampai dengan bagian yang pertama dahulu ya, ini adalah perkara misteri alam semesta ya, membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Firman Tuhan ya, ini adalah Tuhan sendiri ya. Lain adalah Allah ya. Dalam Efesus pasal 39 mengatakan, dan untuk menerangi semua isinya agar mereka dapat melihat ekonomi misteri yang selama berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sekarang supaya melalui gereja diberitahukan beraneka ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa di surga. Saudari, ini adalah misteri yang agung. Tidak lain adalah Kristus dan gereja. Ini adalah makna alam semesta dan kehidupan manusia. Ya. Dan hasrat hati Allah menciptakan segala sesuatu, ya, termasuk manusia, adalah agar manusia berbaur dengan Allah untuk menghasilkan gereja. Ekonomi misteri yang selama berabad-abad tersembunyi dalam Allah adalah misteri gereja sebagai tubuh Kristus. Amin. Selanjutnya di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15-16 mengatakan, jika aku terlambat, aku menulis agar kamu dapat mengetahui bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam rumah Allah, yaitu gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran, dan betapa agung misteri kesalehan. Inilah yang diakui oleh umum, yaitu dia dinyatakan dalam tubuh daging, dibenarkan dalam roh itu, dilihat oleh malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercayai di dunia, diangkat dalam kemuliaan. Maka saudari, kita perlu mengenal makna kehidupan manusia ya. Nah, makna kehidupan manusia ini sangat erat kaitannya bagaimana seseorang seharusnya berperilaku ya. Kiranya perilaku kita adalah di dalam Allah ya. Kita menyatakan ya, diri Allah dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kita. Amin. Ya, misteri Kristus dan misteri gereja seharusnya merupakan kehidupan kita sehari-hari. Jika tanpa misteri ini kehidupan kita tempuh hanyalah kehidupan manusia ya, manusia pada umumnya, dan bukan kehidupan orang Kristen. Itulah sebabnya kehidupan orang Kristen adalah suatu misteri. Amin. Puji Tuhan ya. Selanjutnya, bahwa kehidupan orang Kristen adalah suatu misteri. Kita sebagai orang Kristen semakin misteri, semakin baik. Akan tetapi misteri ini perlu merupakan kehidupan kita, bukan semacam pertunjukan. Kehidupan Kristen kita adalah suatu misteri. Semua kejadian dalam kehidupan Kristen kita, baik yang positif maupun negatif, kenikmatan maupun penderitaan, seharusnya adalah menyatakan misteri ini. Karena yang hidup di dalam kita bukan diri kita, tetapi ada Dia yang misteri hidup di dalam kita. Orang dunia hidup kepada diri sendiri, entah suka atau duka, tidak memiliki misteri untuk dikatakan. Tetapi berbeda dengan orang Kristen. Di saat-saat indah, dia bersyukur. Dalam kesulitan, dia memuji. Orang-orang menganggapnya aneh. Ini adalah kisah misteri Kristus. Selanjutnya adalah zaman gereja, zaman anugerah, zaman iman. Misteri dipahami berdasarkan iman. Apa saja yang dipahami berdasarkan iman, semuanya adalah misteri. Inilah sebabnya zaman sekarang adalah zaman iman, juga adalah zaman misteri. Selain itu, perkara apa saja yang misteri, semuanya adalah perkara anugerah. Hari ini misteri Allah diketahui berdasarkan iman. Zaman misteri dimulai dari inkarnasi Tuhan ketika Dia menyatakan diri lagi. Zaman misteri akan berlalu. Semua misteri akan rampung pada saat sangkakala ketujuh berbunyi. Siapa saja yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu akan melihat Dia. Namun semua perkara rohani adalah misteri.
Jadi kita perlu menggunakan iman yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahwa hidup berdasarkan iman yang menyatukan. Lukas pasal 18 ayat 8 mengatakan, akan tetapi ketika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Jika Tuhan datang hari ini, di manakah dia mendapatkan iman di bumi? Kita berharap ketika dia datang kembali, dia bisa mendapati bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang percaya, yang senantiasa sandar percaya kepadanya, dan bukan sandar percaya kepada diri sendiri. Iman ini adalah persyaratan bagi pemenang. Ini adalah permintaan ilahi agar Anda dan saya menjadi para pemenang. Pada akhirnya, Tuhan akan menemukan sejumlah orang, yaitu sedikit pemenang. Ketika Tuhan datang kembali, mereka adalah orang-orang yang hidup berdasarkan iman yang menyatukan. Iman para pemenang inilah persyaratan bagi pemenang. Ketika Tuhan datang kembali akan mendapati mereka, yaitu orang-orang yang memiliki iman yang menyatu dengan Dia. Terakhir, saudari, sebagai penutup, ya, ini adalah misteri alam semesta dan makna kehidupan manusia. Yaitu menurut Wahyu Misteri, menempuh kehidupan yang misteri. Misteri alam semesta dan makna kehidupan manusia, ya. Misteri alam semesta adalah menurut Wahyu Misteri. Perlu mengenal Kristus dan gereja, perlu berada di dalam Kristus dan berada di dalam gereja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu menempuh kehidupan misteri, kesatuan misteri, karena Dia telah hidup di dalam kita. Sehingga apa yang kita perhidupkan adalah Dia yang ada di dalam kita. Kita menempuh kehidupan misteri. Demikian kita mengakhiri zaman misteri. Kita menantikan sampai sangkakala ke-7, ya, berbunyi sehingga mendatangkan kerajaan 1000 tahun, mengakhiri zaman ini dan mendatangkan kerajaan 1000 tahun. Dan saat itulah semua misteri boleh tersingkapkan dengan penuh. Puji Tuhan, saudari, inilah misteri gereja. Amin.